Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini. Allah kumpulkan dalam satu majlis yang mulia, majlis yang penuh kebaikan, sebagaimana Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Ya, ketika satu majlis berkumpul di rumah Allah, ya, yaitu di masjid, maka akan turun kepada mereka empat, ya, akan didapatkan oleh orang yang hadir di majelis tersebut empat hal. Yang pertama, as-sakinah, ketenangan. Maka satu hal yang menakjubkan, ya, yang namanya majelis itu biasanya membawa ketenangan, ya. Pernah suatu saat, ya, kami ngobrol sama, ya, orang ketemu di jalan di Jawa Timur pas itu. Beliau menyampaikan, saya kalau lihat video-video kajian kok rasanya enak, ya, nyaman katanya. Oh, memang seperti itulah janji Rasulullah SAW. Jangankan yang nonton, jangankan yang hadir di majelis, yang nontonnya saja dia merasakan hal demikian, apalagi yang hadir. Maka as-sakinah, ketenangan akan didapatkan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang yang saling ditebar, ar-rahmah, kasih sayang. Haffathumul malaikah, para malaikat berkumpul. Sejatinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika majelis ilmu itu diadakan, maka para malaikat itu berkumpul, ya. Bahkan dalam sebuah hadis ada yang disebutkan dalam sebuah hadis, dan malaikat yang kerjaannya itu berjalan di muka bumi. Kemudian ketika mereka mendapati majelis ilmu, mereka akan menyeru yang lainnya untuk hadir juga di majelis tersebut. Nah, ini kumpullah para malaikat di situ. Tentunya malaikat makhluk Allah yang sangat mulia, dan kita dikumpulkan bersama orang yang mulia, bersama makhluk Allah yang mulia, para malaikat. Ini kebanggaan. Ini kebanggaan yang harus kita rasakan. Yang terakhir, wa dzakarallahu fi man indah, Allah sebutkan nama kita di sisi para malaikat yang mulia. Tentunya yang menyebutkan ini sosok, bukan sosok biasa. Ini Allah yang menyebutkan, dan di hadapan para malaikat yang mulia, di hadapan para malaikat yang mulia. Kalau kita disebutkan sama makhluk Allah yang kita rasa sosok yang besar, sosok yang mungkin pejabat, kemudian nama kita disebutin di hadapan jajaran para orang-orang yang mulia, kita merasa bangga. Ini yang menyebutkan zat yang menciptakan tidak hanya Pak Presiden, tidak hanya makhluk yang kecil, tetapi zat yang menciptakan langit, bumi dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama kita. Ini kebanggaan yang patut dibanggakan. Jadi hadir di majelis ilmu itu kebanggaan, ya, itu kebanggaan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana mungkin yang diharap-harap, ya, yang datang yang semestinya, ya, Ustaz Reza, namun qadarullah beliau
baru saja tadi malam istri beliau melahirkan ya. Alhamdulillah dengan lancar. Kemudian beliau nggak bisa untuk malam ini, malam pertama dengan buah hati. Tentunya beliau mungkin merasa keberatan untuk sampai ke sini. Beliau meminta kami ya tadi siang untuk menggantikan ya. Insyaallah alhamdulillah kita bisa sampai di sini ya. Dan karena pertemuan yang mungkin hanya malam ini ya, maka kita akan sedikit membahas terkait dengan motivasi saja. Motivasi untuk menjalankan ibadah yang sunnah ya. Terkadang ibadah-ibadah sunnah itu dianggap enteng, disepelekan, diremehkan. Tentunya bagi sebagian orang, bagi yang hadir di sini insya Allah ibadah sunnah dijalankan dengan penuh kedisiplinan ya. Ini satu nikmat yang Allah berikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak disebutkan ya terkait dengan samarat, fawaid, faidah, apapun hal-hal yang bisa kita dapatkan dari menjalankan ibadah sunnah ya. Seantaranya disebutkan dalam kitab ya, Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah, sunnah-sunnah sehari-hari, sunnah sehari-hari. Jadi sebetulnya kita kalau betul-betul menjalankan ibadah sunnah setiap hari, maka nggak ada waktu yang longgar ya. Kita pasti akan tersibukkan, mulai kita bangun tidur sampai tidak usah terlalu jauh berpikir sampai maghrib, bangun tidur sampai subuh, itu sudah banyak sekali yang bisa kita lakukan dari ibadah sunnah. Bangun tidur, doa bangun tidur, kemudian mengusap mata, wajah, kemudian melihat ke atas, ini juga diantara sunnah. Ini baru cuman rangkaian bangun tidur. Kemudian setelah itu wudhu ya, bangun tidurnya sebelum subuh. Setelah wudhu ibadah sholat malam. Sholat malamnya sendiri di situ ada sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam sholatnya. Artinya banyak sekali sebetulnya dalam sehari semalam ibadah sunnah ini. Dan kalaulah kita ingin mengisinya dengan hal-hal itu, pasti sudah kita tidak tersibukkan lagi dengan yang melalaikan kita ya. Kalau betul-betul kita jalankan. Namun yang namanya manusia terkadang hinggap kepada diri kita ya, rasa futur, rasa malas, rasa bosan, ini satu hal yang manusiawi biasa. Maka pertemuan ini harapannya bisa lebih mengistiqomahkan apa yang sudah kita jalankan dari ibadah-ibadah sunnah, dengan mengetahui faidah-faidah buah dari menjalankan ibadah-ibadah sunnah tersebut. Pertama disebutkan ya, ibadah sunnah memiliki faidah, dan nanti kita juga sampaikan kisah bagaimana para sahabat itu menjalankan ibadah sunnah. Yang pertama, ibadah sunnah yang dilakukan bisa orangnya bisa mendapatkan al-wusul ila darajatil mahabbah, sampai kepada derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita dicintai oleh makhluk saja sudah senang Bapak Ibu. Bapak dicintai sama istri, digombalin, atau ibu digombalin sama bapak, masih gombalin Pak, seneng. Ini makhluk dicintai, makhluk disayang, makhluk, kita sudah merasa senang. Bagaimana kalau yang mencintai kita itu Allah? Bagaimana yang menyayangi kita? Allah, zat yang membolak-balikan hati, mencintai kita. Kalau kita merasa biasa-biasa saja, ada yang salah pada diri kita. Kita disayang sama makhluk biasa aja ngerasa senang, masa disayang Allah biasa-biasa saja? Ada yang perlu diperbaiki. Dan ibadah sunnah sehari-hari yang kita lakukan bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidaklah hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Jadi ibadah-ibadah sunnah yang terus dilakukan ini mendatangkan cinta Allah kepada kita. Ya. Kalaulah tidak ada faidah lain dari menjalankan sunnah kecuali mendatangkan cinta Allah kepada kita, sebetulnya seharusnya itu sudah cukup untuk memotivasi kita beribadah sunnah. Karena kalau Allah sudah cinta, ya, semua kebaikan pasti akan diberikan. Sebagaimana kita cinta kepada anak, ya, cinta kepada pasangan, pasti kita berharap yang terbaik untuk pasangan dan anak kita. Kalau kita sudah cinta, mesti seperti itu konsekuensinya. Kita sayang sama anak. Nah, apa yang diminta oleh anak kalau kita rasa baik itu kasihkan, dan kita mampu ngasih, kasihkan. Kenapa? Ada dorongan cinta. Sehingga tadi kita katakan, kalaulah tidak ada faidah lain dari menjalankan ibadah sunnah kecuali hanya mendatangkan cinta Allah, sebetulnya itu sudah cukup. Namun kasih sayang Allah itu sangat luas, dan Allah berikan yang lainnya. Ketika kita beribadah, melazimkan, membiasakan beribadah ibadah sunnah, ya, apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, sekalipun ditinggalkan tidak berdosa, tetapi tetap kita jalankan dengan kedisiplinan kita, maka yang kedua, ya, akan mendatangkan kepada kita ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Ma'iyatullah ini bukan berarti dengan makna menyatu Allah dengan kita, bukan. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama ketika menafsirkan, ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya. Ketika kita menjalankan ibadah sunnah, apa kata Allah? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, ya, wa yadahu alladhi yabtishu bih, wa rijlahu alladhi yamshi bih. Aku akan menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat, pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar, ya, tangan yang dia gunakan untuk menyentuh, kaki yang dia gunakan untuk berjalan, untuk melangkah. Ini ma'iyatullah. Ma'iyatullahnya bukan berarti Allah menyatu, namun gerak-geriknya, semua yang dilakukannya, dia tidak memandang kecuali pandangan yang diridhoi oleh Allah. Ya. Penglihatan, pendengaran, dia tidak mendengar kecuali hal-hal yang Allah ridhoi. Dia pun tidak melangkahkan, tidak menyentuh sesuatu yang tidak Allah ridhai. Ini maksud daripada ma'iyatullah. Ini maksud daripada ma'iyatullah. Dan itu didapatkan oleh siapa? Oleh orang yang melazimkan, mengistiqomahkan, mendisiplinkan ibadah sunnah. Ibadah yang ketika ditinggalkan nggak berdosa, tapi betul-betul didisiplinkan. Apa yang dapatkan? Ma'iyatullah. Gerak-geriknya senantiasa gerak-gerik yang diridhoi oleh Allah. Dia pergi ke suatu tempat, tempatnya pun Allah jauhkan dari hal-hal yang jelek. Dia melihat sesuatu yang dilihatnya pun dia nggak nyaman ketika lihat yang nggak baik. Dengar, dia nggak ngerasa nggak nyaman ketika dia mendengar yang nggak baik. Itu ma'iyatullah, dan itu didapatkan oleh orang yang senantiasa mengistiqomahkan ibadah sunnah. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah sunnah yang kita lakukan akan menjadi atau orang yang melakukan ibadah sunnah akan mendapatkan
ijabatud da'wah atau ijabatud doa, doa yang dikabulkan, yang mustajab doanya, ya. Doanya mustajab. Orang yang senantiasa melakukan ibadah-ibadah sunnah, doanya mustajab. Apa yang dia minta kepada Allah, maka Allah berikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, lanjutan hadis yang tadi, ya. Kata Allah, wa in sa'alani la u'tiyannah. Kalau dia minta kepadaku, pasti, ini Allah sebutkannya la u'tiyannah, pasti akan diberikan. Dalam kata la u'tiyannah, kalau kita berbicara tentang bahasa Arab, di situ ada dua penekanan Bapak Ibu, ya. Dan itu yang mengatakan Allah, dan yang tidak mungkin menyelisihi janjinya. Penekanan pertama dalam kata la u'tiyannah adalah kata la. La-nya itu adalah la, sungguh-sungguh akan saya beri. Yang kedua, nun yang terakhir itu u'tiyannah, itu taukid, penekanan, penegasan, betul-betul akan dikasihkan. Itu untuk siapa? Mereka yang senantiasa istiqomah beribadah dengan ibadah yang sunnah, pasti akan diberikan. Doanya diijabah, doanya diijabah. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Yang keempat, insya Allah masih ingat ya, 1, 2, 3 masih nggih. Baru 5 menit. Diulang Pak. Diulang. Nggih, kita ulang dengan cepat. 1, apa nih pematerinya lupa. Mahabbatullah, cinta Allah, akan mendatangkan kecintaan Allah. Kedua, ma'iyatullah, kebersamaan, keriduan dalam gerak-gerik, keriduan Allah dalam gerak-geriknya. Ketiga, ijabatud doa, doa yang mustajab. Itu akan didapatkan oleh orang yang senantiasa melakukan ibadah-ibadah sunnah. Keempat, ibadah sunnah bagi pelakunya akan menjadi jabarun naqsi, jabru an-naqsi al-hasilu fil faraid, menjadi penambal kekurangan ibadah wajib. Ya, yang namanya manusia ya, kadang lagi sholat 5 waktu ini, ibadah sholat 5 waktu, sholat 5 waktu ini, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, ini kan wajib, gak mungkin kita tinggalkan, dan dosa kalau meninggalkan. Dan ketika kita melakukannya, kadang kita nggak sempurna banget ya, khusyuknya juga kadang nggak sempurna banget ya. Lagi sholat, lihat ke tempat sujud, semut lewat aja diikutin. Kadang seperti itu ya. Imamnya lama dikit aja udah geleng-geleng kepala. Kadang seperti itu. Ini ibadah wajib kita lakukan seperti itu. Berarti ada bocornya nih. Ketika kita puasa, lihat ada yang enak diomongin ya. Digibah. Lagi puasa gibah ya. Ini ada amalan wajib kita, ada yang bocor tuh dari situ. Ketika ada bocor, maka perlu tambal. Nah, ibadah sunnah itulah yang menjadi tambal dari kekurangan ibadah wajib yang kita lakukan. Dalam hadis disebutkan ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab, dihitung pada hari kiamat dari amalan-amalan hamba adalah solatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau sholatnya bagus, maka dia sudah beruntung ya. Urusan berikutnya mudah. Jadi kunci sholat itu. Ya. Sholat itu kunci kesuksesan akhirat. Ya, dunianya juga. Ya.
Kalau seandainya kelak ketika di perhitungan, di hari perhitungan sholatnya jelek, faqad khaba wa khasir, maka ini alamat tanda rugi, tanda susah ke depannya. Ya. Yang pertama dihitung itu tentang amal sholatnya, gimana sholatnya. Namun ternyata yang menjadi saksi bahasan kita, fa in intaqasa min fardatihi syai'un, kalau ada kekurangan dari sholat wajibnya, dari kewajiban yang lain juga, kata para ulama ya, bukan cuma sholat wajib tapi puasa wajib ya. Kalau ada kekurangan yang bocornya itu kayak tadi tuh, ikhlasnya mungkin ya masih kurang begitu sempurna, khusyuknya kurang begitu sempurna, ketika puasa juga masih ngobrolin tetangga, keburukan tetangga, ghibahin ya, terkadang seperti itu. Apa yang terjadi? Maka qala Rabb, Allah akan mengatakan, unzur hal li 'abdi min tatawwu, lihat coba hambaku ini yang tadi punya kekurangan dari sholat wajibnya, dari puasa wajibnya, ada enggak ibadah sunnahnya? Hal li 'abdi min tatawwu, ada enggak ibadah sunnahnya? Apakah itu puasa sunnahnya? Apakah itu sholat sunnahnya? Ada enggak coba? Untuk apa dilihat itunya? Dilihat ibadah sunnah. Fayukammilu biha man taqasa minal fardhah, supaya bisa menyempurnakan ibadah yang wajib itu. Ibadah yang wajib yang dilakukan dengan bocor sana sini. Nah, makanya sholat ini ketika habis sholat, coba kalau kita perhatikan sholat 5 waktu, setelah sholat 5 waktu kita dianjurkan sholat rawatib ya. Dianjurkan sholat rawatib kecuali di sholat asar ya. Ini juga jadi ciri khas atau jadi pesan tersirat kepada kita bahwa ibadah sunnah itu menambal kekurangannya. Bahkan setelah sholat pun kita dianjurkan, disunnahkan untuk berzikir. Apa yang pertama kali disebut? Istighfar, astagfirullah. Kadang sholat kita mungkin masih banyak kekurangannya, sehingga dilihat dari ibadah sunnahnya. Habis puasa Ramadan disunnahkan ibadah puasa 6 Syawal. Sehingga dengan itu ketika ada kekurangan bisa ditambah. Maka ini faidah ibadah sunnah yang kita lakukan bisa menutupi kekurangan ibadah wajib kita. Kemudian yang kelima, ibadah sunnah yang dilakukan, kata Ibnu Qayyim ya, bisa menjadi hayatul qalb, bisa menjadikan hati hidup ya. Jadi hati itu ada 3 ya. Ada hati yang sakit, ada hati yang sehat, hidup dan sehat ya. Ada hati yang mati ya. Ada hati yang mati. Dan bahayanya kalau hati itu sudah mati, maka dia nggak akan merasakan kejanggalan, adanya kejanggalan dalam hati kalau dia melakukan maksiat. Ya. Kalau dia melakukan maksiat, kita Bapak Ibu kalau kita melakukan maksiat ya, kemudian setelah itu kok ngerasa ada yang aneh, rasanya nggak nyaman, maka ketahuilah hati itu masih hidup. Kenapa? Karena kalau hati mati, dia biasa aja habis maksiat itu, udah kebal. Sebagaimana apa? Kata para ulama, wa ma li jurhin bimayyitin ilam, sebagaimana jasad mati kalau dilukain dia juga diam aja, nggak ada rasa apa-apa ya. Artinya dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Wa ma li jurhin bimayyitin ilam. Demikian juga hati kalau mati, ketika dia melakukan maksiat dia nggak ada rasa aneh ya. Padahal dosa itu idealnya ketika dilakukan oleh seorang mukmin rasanya nggak nyaman. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-ithmu ma haka fi nafsik. Dosa itu sesuatu yang tidak nyaman dalam dirimu.
Jadi kalau kita ngelakuin satu perbuatan terus setelahnya rasanya nggak nyaman, itu indikasi dosa. Ya, itu indikasi dosa. Wa karihta ayyatali 'alaihin nas, dan kita nggak suka kalau perbuatan yang barusan kita lakukan diketahui oleh orang. Nah, berarti itu indikasi dosa. Idealnya dosa itu terasa dalam hati. Tapi kalau sampai dosa nggak kerasa, berarti hatinya udah mati. Berarti hatinya sudah mati. Tinggal menunggu hidayah Allah. Semoga Allah berikan hidayah untuk bisa hidup, kemudian dijaga kehidupannya dengan terus menuntut ilmu, dengan terus melakukan ibadah-ibadah. Dan ibadah sunnah yang dilakukan akan menjadikan hati senantiasa eksis dalam kehidupannya. Ya, itu ibadah sunnah. Ibaratnya charger, ya, ces-cesan. Ibaratnya ces-cesan. Dicas terus ya baterainya nggak habis. Tapi kalau dibiarkan gitu aja, lama kelamaan habis, mati. Udah. Maka demikian dengan amalan ibadah akan membuat hati itu hidup. Ya. Fal abdu idza kana muhafizun ala sunnati kana lima huwa aham minha ahfad. Karena Bapak Ibu, kalau orang sudah menjaga ibadah sunnah, pasti yang wajib lebih dijaga. Ya. Bukan berarti menjaga ibadah sunnah membuat hati hidup, kemudian yang wajibnya nggak dilakukan, tetap hidup hatinya. Nah, enggak. Kenapa? Karena idealnya orang yang ibadah sunnahnya rajin, mesti ibadah wajib itu lebih diperhatikan. Dan harusnya demikian. Kita harus lebih mengutamakan terlebih dahulu yang wajib, ya. Dan pastinya harus dilakukan, ya. Kemudian setelah itu yang sunnah. Dan sunnah dijaga bisa menjaga eksistensi kehidupan hati, ya. Tapi yang terakhir, ibadah sunnah yang dilakukan oleh seorang hamba adalah menjadikannya bu'dun anil ma'siyah wal wuqu'i fil muhdatsat, ya, jauh dari kemaksiatan, ya. Ibadah sunnah yang terus kita langgengkan ini bisa membuat kita jauh dari berbuat maksiat. Kenapa? Tadi di awal kita sebutkan ibadah sunnah itu banyak sekali. Kalau kita betul-betul lakukan, nggak ada maksiat yang bisa terselip dalam gerak-geriknya. Rasulullah itu jalannya saja diperhatikan, ya, bagaimana Ibnu Umar itu begitu betul-betul memperhatikan di mana Rasulullah berhenti pun Ibnu Umar ikutin berhentinya, dalam rangka ta'assi bin Nabi, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata para ulama, man lam yashtaghil bit ta'ah syaghalathu maksiyah. Barang siapa yang tidak disibukkan dengan ketaatan, mesti akan disibukkan dengan kemaksiatan. Setidak-tidaknya akan disibukkan dengan kelalaian. Harusnya sibuk dengan baca Quran, tetapi anak muda terkadang tersibukkan dengan game. Harusnya tersibukkan dengan zikir, ternyata disibukkan dengan chatting yang kurang manfaat, ya, WA-an yang mungkin ya nggak begitu manfaat. Ya kalau WA-an ada manfaatnya, ya, silaturahmi ya enggak apa-apa. Tapi kalau cuman sekedar obrolan, ya iseng semuanya, maka berarti hal yang melalaikan tadi sudah menyibukkan dari ibadah sunnah. Sebaliknya orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam ibadah sunnah, maka hal-hal yang melalaikan, apalagi maksiat, gak mesti akan terselipkan dalam kehidupannya. Nah, ini satu hal yang harus kita perhatikan, harus kita betul-betul usahakan untuk melanggengkan ibadah-ibadah sunnah, sehingga yang melalaikan itu terhindar dengan sendirinya, ya, terhindar dengan sendirinya. Karena kita tuh nggak mungkin nganggur diem aja, mesti ada sesuatu yang kita lakukan.
Mesti. Diem pun kan ada yang dilakukan. Mungkin ngelamun mikirin apa. Ya. Tapi kalau diem kemudian kita zikir, ngelamun tuh nggak ada. Ngelamun tuh nggak ada. Zikir yang tersibukkan dengan zikir. Baik, sebelum berakhir waktunya sebentar kita melihat, masih ada nggih waktunya sedikit. Melihat bagaimana potret para sahabat dalam melakukan ibadah sunnah. Pertama, contoh dari Ummu Habibah, ibunda kaum mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah mengatakan, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa man shalla 12 raka'ah fi yawmin wa lailatin bunya lahu baitun fil jannah. Kata Ummu Habibah, aku mendengar dari Rasulullah, beliau mengatakan, beliau bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangun untuknya rumah di surga. Rumah di surga. Di surga, bukan di tengah-tengah Bantul nih. Tengah-tengah Bantul aja kita mungkin bagi sebagian orang kesusahan ya, untuk bisa dapat rumah di tengah-tengah Bantul. Ini di surga. Dengan apa? Sehari semalam 12 rakaat. Ya, dalam riwayat lain 10 rakaat. Ya, kalau 12 rakaat berarti sebelum zuhurnya 4 rakaat. Itu yang dimaksud adalah salat rawatib. Ketika itu dilakukan, rumah di surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ummu Habibah ketika mendengar sabda Rasulullah seperti itu, bagaimana respon beliau? Beliau mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah." Aku tidak pernah tinggalkan salat itu sejak aku mendengar dari Rasulullah. Ini potret perempuan. Jadi jangan sampai ibu mengatakan, "Wah, ibadah sunnah itu kan ya sama laki-laki lah. Ya, kita untuk wajib aja udah untung. Kita sibuk nih. Harus masak, habis masak, bersih-bersih rumah. Nah, apalagi nyiapin anak berangkat sekolah, habis nyiapin anak berangkat sekolah, persiapan lagi untuk makan siang, habis makan siang mau tidur, suami datang, dan lain sebagainya." Enggak. Ummu Habibah juga melakukan ibadah sunnah dengan memaksimalkan. Kemudian yang berikutnya, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Ali bin Abi Thalib juga senantiasa melakukan ibadah sunnahnya. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib dan putri Rasulullah. Fatimah, beliau itu ya capek. Ini Fatimah itu capek, ibu. Ya, beliau sering bikin adonan. Jadi sering bikin adonan, capek. Kemudian beliau itu istakat, pengen ngeluh, pengen ngobrol sama ayahnya, sama bapaknya. Siapa bapaknya? Rasul Nabi Muhammad. Putrinya Nabi Muhammad capek ngadon roti, capek putrinya Nabi Muhammad. Kalau kita nggak capek, itu berarti nikmat luar biasa. Kalau capek, putri Rasulullah juga capek. Bisa kita maklumi, seumpamanya demikian. Ishtakat matal qaminar roha. Beliau ingin mengeluh kepada Rasulullah, ingin mengadu tentang kondisinya yang beliau sering ngaduk tepung atau ngadon tepung ya, sampai tangannya ya ada ya, mungkin bahasa kita mungkin gampangnya kapalan gitu ya, kapalan gitu ya. Kemudian datang kepada Nabi SAW, ternyata nggak dapat, Nabi nggak ada di rumahnya, tapi dapat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi ya. Kemudian pulanglah kembali ke rumah Ali ya, ke rumah suaminya. Kemudian Aisyah cerita kepada Rasulullah, tadi putri engkau Fatimah datang ke sini, tapi engkau nggak ada. Maka jiwa seorang ayah langsung datang ke rumahnya. Ada apa gerangan? Kasihan kalau ada masalah, datang ke rumahnya. Ternyata ketika Rasulullah datang ke rumahnya, Rasulullah melihat
Ali dan Fatimah radhiyallahu anha qad akhadna madaj. Kata Ali, ketika Rasulullah datang ke rumah, qad akhadna madaji'an, kami sudah mulai mau tidur. Nah, sudah mulai mau tidur. Kemudian fadhahabna naqum, ketika Rasul datang kami langsung bangun. Nah, namun Rasulullah mengatakan ala makanikum, tetap di tempat aja, nggak usah repot-repot lah, diam. Ini udah nggak apa-apa di rumah. Ini Rasul ya. Nah, kadang kita orang tua kita ya, saya juga jadi orang tua tapi masih kecil ya. Kadang anak ngomong sama orang tua itu yang baik, yang sopan. Nah, ya memang dari segi pendidikan perlu disampaikan seperti itu, tetapi dari segi pemakluman kita kepada anak, sebagaimana Rasulullah juga demikian. Ala makanikum, ya tetap di tempat aja, nggak apa-apa. Ya, ibaratnya lembutnya gitu, nggak apa-apa di tempat aja. Kemudian faqa'ada bainana hatta wajadtu barda qadamihi ala sadri. Kemudian Rasulullah duduk di antara Fatimah dan Ali, sampai kata Ali, kami mendapatkan rasa dinginnya, ademnya di dada kami. Ya. Kemudian kata Rasulullah sudah nebak nih, kasihan Fatimah sampai gitu kan. Kata Rasulullah, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma. Mau enggak saya kasih tips yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Minta apa Fatimah? Minta pembantu. Awalnya minta pembantu karena capek. Sedikit nih akhir cerita. Kemudian Rasulullah mengatakan, idza akhadtuma madaji'ukuma, kalau kamu mau tidur ya, antukabbirallaha arba'an wa thalathin wa tusabbihahu thalathan wa thalathin wa tahmadahu thalathan wa thalathin fahuwa khairun lakuma min khadimin. Kamu kalau mau tidur, kata Rasulullah, wahai Fatimah dan Ali, baca takbir 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Itu kalau dilakukan khairun lakum min khadim, lebih bagus, lebih baik untuk kalian dari seorang pembantu. Capek, coba amalkan itu Mbak Ibu. Takbir, tasbih, tahmid sebelum tidur. Ya. Kata Ali, ma taraktuhu mindu sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan amalan itu sejak aku dengar. Dikatakan kepada Ali, wala lailatas Siffin, apakah engkau tidak tinggalkan juga amalan itu ketika malam perang Siffin? Kata Ali, wala lailatas Siffin, bahkan di malam perang pun tetap mengamalkan. Bagaimana mereka disiplinnya dalam beribadah dengan ibadah sunnah. Maka semoga yang sedikit ini juga bisa memotivasi kita untuk bisa mengistiqomahkan ya, dengan terus melakukan ibadah-ibadah sunnah ya, dan kita menjadi contoh buat keluarga kita ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang menjadi faidah-faidah dari ibadah-ibadah sunnah yang tadi kita sebutkan, dari kecintaan Allah, kemudian kebersamaan keridhaan Allah, kemudian doa yang mustajab ya, kemudian hati yang hidup, kemudian untuk penutup kekurangan dari ibadah sunnah dan kesibukan atau disibukkan dari hal-hal yang melalaikan. Semoga itu semua bisa kita raih. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang kita sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.